Good morning Maranatha. Selamat pagi rekan sekerja dan adik-adik mahasiswa semua. Terima kasih dan syukur saya ucapkan karena kita semua dapat bangun pagi hari ini dalam kondisi sehat dan tidak kurang satu apapun. Pada pagi hari ini, Senin 17 November 2025, izinkan saya untuk membacakan renungan yang diambil dari Pelita Maranatha tentang putihnya kasih murni yang diambil dari Lukas 9 ayat 21 sampai 27. Tetapi sebelum saya bacakan, marilah kita hening sejenak dan kita satukan hati dalam mengucapkan syukur. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dapat bangun di pagi hari ini dengan kondisi yang sehat, tidak kurang satu hal pun. Bagi yang kondisinya kurang baik, kami berharap mereka juga dapat lebih baik di pagi hari ini dan diberi kesabaran di dalam sakit penyakitnya. Biarlah tangan-Mu yang menuntun setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, saya akan membacakan renungan yang diambil dari Lukas 9 ayat 21 sampai 27. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Kehidupan merupakan tempat di mana setiap karakter bertemu dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Banyak hal yang terjadi, dari mulai kebaikan hingga keburukan yang kita alami. Setiap hal yang kita alami tentu saja memiliki makna tersendiri. Entah itu membentuk karakter kita, pola pikir kita, atau pembentukan siapa diri kita sebenarnya lewat lawan bicara kita, seperti ada tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang memiliki arti ketika kita bergesekan dengan lawan bicara kita sedang beradu ego antara siapa yang paling benar atau saya bukanlah yang paling salah. Tetapi ketika kita mencoba memahami keadaan yang ada dan seperti apa lawan bicara kita, mungkin kita dapat mendapatkan perspektif yang baru dalam menyikapi suatu relasi. Entah itu relasi dengan orang terdekat maupun relasi dengan orang tersebut. Sahabat Maranatha yang terkasih, ketika gesekan itu terjadi, kita dapat memilih apakah gesekan tersebut ingin dibuat menjadi baret yang lebar atau menjadi motivasi untuk bisa bangkit lebih baik lagi dan lebih mengasihi. Layaknya seorang raja kebenaran yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kita dalam hal mengasihi. Refleksi, murninya kasih dapat terpancar dalam memperlakukan seseorang dengan cara yang sama, baik di depan maupun di belakang. Pertanyaan pendalaman: sebagaimana sikap hati kita ketika bergesekan dengan orang lain? Karena kita mulai dengan berdoa, maka kita tutup renungan pagi ini juga dengan berdoa. Mari kita satukan dalam hati kita dan hening sejenak. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk selalu menyertai setiap kegiatan kami di dalam menapaki kehidupan ini, di mana
kami sering tidak sabar di dalam berelasi dengan teman dan sering terbawa dalam emosi yang sedang tidak baik. Biarlah tangan-Mu tetap membimbing kami, agar kami tidak terbawa dalam situasi dan kami juga dapat memahami mereka yang sedang kurang baik emosinya. Dan biarlah kasih-Mu selalu menaungi kami, agar relasi kami selalu terjaga dengan baik. Dengan kasih-Mu juga, Engkau selalu menjaga, melindungi, dan menuntun kami tetap di jalan-Mu. Sebab Engkaulah tabib di atas segala tabib. Di pagi hari ini juga, saya ingin mendoakan teman-teman kami yang relasinya sedang kurang baik, baik relasi antar keluarga maupun relasi dengan teman. Semoga mereka dapat memilih untuk dapat bangkit dan dapat mengasihi, sebab Engkaulah sumber kasih sejati. Kami juga bersyukur atas semua anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, dan Engkau selalu mau mendengarkan keluh kesah kami. Kami juga mau berdoa bagi Indonesia dan dunia. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan selalu melindungi kami dari yang jahat. Juga berkatilah kami agar senantiasa menjadi baik kembali seturut rencana-Mu yang selalu baik adanya. Terima kasih Bapa, kabulkanlah doa-doa kami ini seturut kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri, izinkanlah saya untuk membacakan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam integrity, care, dan excellence.